Terima kasih Pak Wahyudi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya siang ini sharing mengenai new normal, apa yang akan terjadi setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya izin untuk share presentasi saya ya Pak. Ya. Oke. Jadi nama saya Mukti Prasidani Suyahmus, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator. Saya adalah Chief Economist dari PT Dana Reksa Persero bertempat di Jakarta. Oke. Kita akan mulai dari krisis ekonomi global itu seperti apa dan apa penyebabnya. Kalau kita urut ulang dari tahun 1929, kita pernah mengalami Great Depression, depresi dunia besar tahun 1929. Kemudian tahun 80 kita dari Amerika kita ada saving and loan crisis. Tahun 97 kita kena Asian Financial Crisis, dan untuk Indonesia kita tidak hanya kena financial crisis waktu itu, tetapi juga ditambah dengan political crisis sehingga ada reformasi. Tahun 2000 dari Amerika ada .com bubble, di mana harga saham perusahaan-perusahaan internet itu naik secara tidak terkendali dan akhirnya bubble-nya pecah dan menyebabkan harga saham-saham perusahaan internet itu jatuh. Kemudian tahun 2008 berawal dari Amerika juga, dari housing crisis, menyebabkan global financial crisis dari 2008 sampai 2010. Kemudian disusul dengan krisis di Eropa, sovereign debt di Eropa. Dan tahun ini dari awal tahun kita ada krisis yang baru, yaitu terkait dengan COVID-19. Kalau kita perhatikan krisis yang disebabkan oleh COVID tahun ini ternyata berbeda dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat krisis-krisis sebelumnya itu penyebab pertamanya adalah collapse di demand side. Jadi awalnya itu adalah bermula dari sektor demand, sektor keuangan yang terjadi karena ada over leverage atau tadi ada bubble. Dan kemudian ada penurunan demand yang akhirnya menyebabkan penurunan di supply side. Sementara krisis yang saat ini terjadi adalah krisis yang disebabkan awalnya adalah krisis kesehatan, yaitu ada wabah COVID yang pertama kali dilaporkan oleh Cina ke WHO pada akhir 2019, makanya namanya COVID-19. Walaupun baru kita dengarnya tahun 2020, tetapi ternyata dilaporkannya tanggal 31 Desember 2019. Nah, krisis yang terjadi saat ini adalah krisis dari supply side, yaitu terjadi karena adanya keterbatasan atau ada pembatasan gerak yang terpaksa dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19 ini. Nah, krisis yang saat ini terjadi, yang awalnya dari supply side, akhirnya akan nanti bergerak menyebabkan juga penurunan di demand side. Krisis sebelumnya awalnya adalah sektor keuangan, seperti tadi saving and loan crisis, kemudian juga ada bubble di housing, dan juga ada sovereign debt. Itu adalah semua berawal dari sektor keuangan, yang kemudian menjalar ke sektor real. Sementara krisis yang saat ini terjadi berawalnya adalah di sektor real, yaitu karena ada pembatasan gerak untuk mencegah penyebaran COVID, akhirnya banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya atau bahkan mem-PHK karyawannya. Dan ini menyebabkan rumah tangga mengalami kehilangan pekerjaan dan akhirnya menyebabkan default di sektor keuangan. Dan pada saat krisis-krisis sebelumnya, biasanya rumah tangga dan UMKM itu adalah menjadi penyangga atau cushion atau yang mempertahankan ekonomi pada saat terjadi krisis. Namun, pada krisis yang terjadi saat ini karena COVID, justru rumah tangga yang terkena pertama kali. Karena tadi ada pembatasan gerak, ada yang terpaksa harus di PHK, maka rumah tangga dan UMKM yang menjadi mengalami dampak pertama kali. Ini yang menyebabkan
perbedaan antara krisis sebelumnya dan krisis saat ini. Selain itu, dalam jangka panjang, krisis saat ini juga akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan krisis keuangan yang sebelumnya. Kenapa? Karena krisis-krisis sebelumnya itu hanya mempengaruhi sektor keuangan dan sektor real, tetapi tidak mempengaruhi sumber daya manusia. Karena tidak ada wabah penyakit, maka sumber daya manusia itu kualitasnya tetap sama sebelum dan sesudah krisis. Sementara krisis yang terjadi karena COVID-19 ini, walaupun si pasien sembuh, ternyata dari beberapa berita dan informasi yang tersedia, walaupun sudah sembuh atau sudah negatif dari COVID-19, tapi ternyata fungsi dari organ-organ tubuh itu tidak bisa kembali normal. Yang akibatnya adalah mutu sumber daya manusia akan mengalami penurunan. Bukan hanya secara umum, tetapi kita juga tahu banyak juga tenaga medis yang meninggal dunia akibat menangani krisis ini. Jadi bisa kita bayangkan untuk jangka panjang, selain mutu atau kualitas sumber daya manusia kita menurun, dan juga tenaga medis kita juga mengalami penurunan. Dan ini yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa yang lebih panjang. Dan kalau kita lihat di grafik seperti ini yang saya ambil dari Baldwin, kita lihat bahwa yang merah-merah ini adalah efek dari COVID. Kita lihat ini akan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan ekonomi. Apakah itu rumah tangga, bisnis, finansial, sektor finansial, dan juga rest of the world. Seperti tadi, pada saat toko-toko tutup, ada keterbatasan untuk logistik dan pariwisata, akhirnya household itu tidak bisa menerima pendapatan yang akibatnya tidak bisa membayar pajak ke pemerintah, tadi sudah disinggung oleh Pak Luki di depan. Demikian juga dengan bisnis, mengalami kebangkrutan karena ada disrupsi atau gangguan di supply chain secara internasional maupun secara domestik. Dan ini juga mempengaruhi investasi, pengusaha atau investor melakukan wait and see, melihat bagaimana ke depannya, dan akhirnya mempengaruhi financial sector. Jadi kita bisa lihat bahwa COVID ini mempengaruhi hampir seluruh lini kegiatan ekonomi. Dan seperti kita tahu, dua motor penggerak ekonomi dunia, yaitu Amerika dan China, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis. Kalau kita lihat di sini, Amerika pada kuartal 1, Q on Q dari kuartal ke kuartal itu mengalami penurunan sebesar 4,8%, sementara China mengalami penurunan bahkan hampir 10%. Dan kita bisa lihat dua motor penggerak ekonomi dunia mengalami kontraksi yang cukup besar, dan ini menyebabkan global ekonomi juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Dan kita lihat juga bahwa penurunan kegiatan ekonomi ini juga mempengaruhi harga komoditas. Karena dengan adanya pembatasan gerak dengan lockdown, apakah itu total lockdown atau partial lockdown seperti Indonesia, kebutuhan akan minyak mentah juga menurun, dan pada yang saat bersamaan suplai minyak mentah di dunia itu meningkat karena pada bulan Maret itu tidak terjadi kesepakatan kuota produksi antara OPEC dan non-OPEC, sehingga bisa kita lihat harga minyak mentah itu mengalami penurunan yang sangat drastis di bulan Maret hingga awal Mei ini, dan sekarang secara perlahan mulai mengalami peningkatan kembali. Biasanya harga komoditas dunia itu terpaku atau berkaitan dengan harga minyak mentah. Jadi pada saat harga minyak mentah turun, biasanya harga komoditas yang lain juga mengalami penurunan, kecuali harga emas. Kenapa? Karena emas itu merupakan salah satu safe haven asset atau aset yang dicari oleh investor. Pada saat ketidakpastian global sangat tinggi, maka yang paling aman untuk investor itu adalah memegang US Treasury, cash atau emas. Dan ini yang menyebabkan harga emas masih mengalami peningkatan. Itu adalah secara global. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tahu dampak COVID di Indonesia itu ke sektor terjadi secara bertahap. Awalnya di bulan Januari kita masih belum menemukan kasus COVID di Indonesia, sehingga saat itu
sektor yang terpengaruh baru pariwisata dan travel karena adanya pembatasan travel, pembatasan mobilitas manusia antar negara. Kemudian Cina mengalami lockdown, total lockdown di akhir Januari, dan ini mempengaruhi tadi supply chain di dunia karena Cina adalah salah satu sumber supply chain untuk industri di dunia. Sehingga hal ini lockdown di Cina, kegiatan ekspor impornya berkurang, ini mempengaruhi sektor manufacturing di Indonesia. Dan tidak hanya sektor manufacturing, tetapi juga keterbatasan impor ini mulai mempengaruhi retail trade kita. Karena ternyata banyak yang konsumsi kita ternyata berasal dari impor dari Cina. Dan pada saat awal Maret kita menemukan kasus COVID positif di Indonesia dan mulai pertengahan Maret kita beberapa kota mulai melakukan PSBB dan ada pembatasan aktivitas ekonomi, akhirnya ini yang tadi menyebabkan mulai adanya PHK, dirumahkan, dan akhirnya jasa keuangan juga mulai merasakan dampak dari COVID tadi. Dan kalau kita lihat, ternyata awalnya kita memperkirakan bahwa dampak COVID itu baru akan terasa di kuartal 2 2020 karena seperti tadi saya kemukakan pembatasan kegiatan ekonomi itu baru dilakukan di minggu kedua Maret 2020. Namun ternyata pada minggu lalu saat BPS merilis data mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 1 sudah turun drastis. Dari yang biasanya 4,97 turun menjadi 2,97. Dan ini merupakan pertumbuhan yang terendah sejak 2001. Ya. Dan kalau kita lihat komposisi dari PDB kita, memang private sector dan investasi masih merupakan kontributor utama. Dan biasanya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan dua sektor ini adalah rata-rata 5%, namun untuk kuartal 1 pertumbuhannya itu adalah cuma 2,8 dan 1,7. Jadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan sektor private consumption dan investasi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Demikian juga untuk sektoral. Manufacturing mengalami penurunan yang juga cukup drastis dan yang sangat terpengaruh adalah sektor perdagangan karena tadi seperti kita lihat banyak juga mal yang mulai ditutup dan juga kegiatan perdagangan mulai banyak terganggu. Nah kalau kita lihat karena waktunya tinggal 3 menit lagi, dengan adanya krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka sebenarnya tidak ada orang yang tahu akan seberapa lama krisis ini berlangsung dan seberapa besar dampak yang akan terjadi akibat krisis ini. Oleh sebab itu, tadi juga sudah dijelaskan, akan terjadi new normal. Ya. New normalnya itu adalah perusahaan dan juga sektor keuangan akan mulai menyesuaikan diri. Karena mereka tidak mungkin beroperasi dengan cara yang lama, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Yang akan dilakukan oleh perusahaan dan sektor keuangan antara lain adalah mereka akan mendiversifikasi supply chain. Tadi juga sudah dijelaskan secara oleh Pak Herianto bahwa yang tadinya Cina merupakan satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya supplier untuk dunia, dengan kejadian bahwa Cina lockdown sejak awal Januari, itu benar-benar mempengaruhi proses produksi di hampir seluruh negara di dunia. Oleh sebab itu, banyak perusahaan sekarang mulai memikirkan untuk mendiversify atau membagi supply chain mereka tidak hanya ke Cina, tetapi juga ke beberapa negara lain. Apakah itu dengan Korea Selatan, Jepang, Amerika, India, atau bahkan dengan Afrika. Yang kedua, dengan supply chain biasanya perusahaan itu mempunyai yang namanya just-in-time inventory. Maksudnya adalah mereka tidak menumpuk inventory di gudang, tetapi inventory itu hanya di gudang hanya untuk waktu yang sangat singkat, jadi langsung dipakai untuk produksi. Nah, dengan adanya COVID dan
arus supply barang dari Cina terhambat, akhirnya proses produksi juga terhambat karena mereka tidak bisa mendapatkan supply dari Cina. Dan ini menyebabkan mereka perusahaan akan beradaptasi dengan memperlonggar just in time inventory, yang artinya mereka akan memperbanyak inventory mereka, dan ini terus terang akan meningkatkan biaya mereka karena working capital mereka, karena inventory itu adalah sama dengan cost. Yang ketiga adalah mereka akan melakukan non-organic vertical integration. Maksudnya apa? Saat ini dengan supply chain, idenya adalah mereka tidak perlu mempunyai semua, menguasai semua proses produksi dan supply, dan mereka bisa mensubkon ke perusahaan lain. Namun COVID ini mengajarkan kepada mereka pada saat mereka rely atau tergantung kepada perusahaan lain, dan ternyata perusahaan itu tidak bisa mensuplai, akhirnya ini akan mengganggu proses produksi mereka. Akhirnya mereka akan melakukan merger and acquisition supaya untuk menjamin pasokan dari input mereka. Yang keempat adalah menambah cash in hand, karena dengan ketidakpastian yang tinggi ini, cash is a king. Maksudnya yang paling aman adalah kita memegang cash. Dan ini juga akan menyebabkan biaya di financing mereka juga akan meningkat, karena memegang cash itu adalah ada cost-nya juga. Selain itu, dengan kita sudah melakukan WFH hampir 8 minggu di Indonesia, dan di tempat lain sudah ada yang hampir 3 bulan, akhirnya perusahaan juga mulai menyadari bahwa ternyata sebagian dari tenaga kerja yang mereka hire itu mungkin sebenarnya tidak diperlukan. Jadi mereka akan mungkin meneruskan WFH mereka, dan mereka juga mungkin akan sedikit melakukan adaptasi terhadap jenis kegiatan mereka. Contohnya seperti saat ini restoran-restoran dengan larangan tidak boleh makan di restoran, mereka mulai melakukan namanya delivery order, langsung mengirim makanannya ke rumah-rumah. Dan yang ketiga, di sektor keuangan nanti juga akan ada penyesuaian pada saat penilaian proyek, tidak hanya tergantung pada profitabilitas, tetapi juga pada reliability dari perusahaan itu. Maksudnya adalah dengan COVID ini, sektor keuangan juga menyadari, mempelajari bahwa perusahaan yang profitnya bagus, tetapi mereka rely inputnya banyak, tergantung inputnya dari perusahaan lain, akhirnya pada saat logistik tidak lancar, profitabilitas perusahaan itu akhirnya turun karena mereka tidak punya sumber input yang reliable. Jadi akhirnya sektor keuangan juga nanti akan memperketat penilaian proyek, tidak hanya melihat dari profitabilitas proyek itu, tetapi mereka juga akan mulai melihat reliabilitas dari proyek itu. Apakah pada saat terjadi disruption seperti ini, apakah perusahaan itu masih akan tetap bisa profitable. Jadi itulah kira-kira new normal yang akan terjadi setelah pandemi ini berakhir. Dan kalau kita lihat secara global, sebenarnya tidak ada ekonom yang bisa bisa tahu secara pasti kapan ini berakhir, dan untuk tahun 2020 ini berapa pertumbuhan ekonomi secara global. Kalau kita lihat dari beberapa lembaga internasional seperti JP Morgan, IMF, Fitch, dan EIU, Economic Intelligence Unit dari majalah ekonomis, kita lihat bahwa proyeksi mereka juga beragam. Ada yang minus 1,1, ada yang minus 3, minus 3,9, minus 2,2. Jadi memang belum ada yang tahu berapa akhirnya nanti tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi dan recovery itu seperti apa. Dan seperti kita lihat di grafik terakhir ini, Reuters melakukan polling terhadap 165 ekonom dan menanyakan menurut mereka recovery perekonomian global itu akan seperti apa? Apakah akan berbentuk seperti V, huruf V, yaitu pada tahun ujungnya ada 2019, 2020 akan turun drastis, dan 2021 akan kembali sama seperti tahun 2019, atau akan seperti lambang Nike, jadinya turun dan nanti akan naik di 2021, naik jauh lebih tinggi dari 2019, atau akan seperti huruf W, jadi akan ada 2 kali krisisnya. Jadi sudah drop di 2020, akan recover sebentar, tapi kemudian ada second wave yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi drop lagi, dan nanti baru akan recovery lagi. Atau bentuknya seperti L. Ini adalah yang paling tidak kita inginkan, yaitu pertumbuhan ekonomi turun dan tidak naik lagi. Dan sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa recovery itu akan berbentuk seperti huruf U, yaitu akan ada recovery tetapi tidak akan langsung, jadi akan ada di dasarnya ini untuk beberapa waktu. Dan dan para ekonomi juga tidak tahu berapa lama waktu yang di dasar huruf U ini. Tetapi apakah ini akan terjadi tahun 2021, apakah di tahun 2022. Jadi 56% dari ekonomi yang ditanya menyatakan bahwa recovery itu sepertinya akan berbentuk seperti U, tetapi seberapa panjang huruf U ini juga tidak ada yang tahu dengan pasti. Demikian mungkin nanti akan bisa diekspor lebih lanjut pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih.